Het centrum van dit overleg is Dr. Van Mook, de luitenant-gouverneur-generaal. Linggadjati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van alle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kastoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum memfollow akun saya, bisa mengunjungi akun saya di @kastoto_follow. Ya, ini adalah akun Instagram saya. Bagi yang belum mensubscribe channel YouTube saya, bisa mensubscribe channel Historia Tarihi. Diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng. Ya, di sini kita akan bersama-sama belajar dan insya Allah banyak informasi terbaru, menarik dan sebagainya di akun atau channel YouTube saya ini. Insya Allah akan ada 1 atau 2 video setiap pekannya. Karena itu jangan lupa mensubscribe akun channel YouTube saya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari perundingan Linggadjati, di mana perjanjian ini diadakan di bulan November 46 dengan hasil seperti ini, di mana wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, atau disingkat sebagai JASUMA, Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas kelanjutan dari perundingan Linggadjati. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari dulu hal-hal yang terjadi sebelum perjanjian Linggadjati. Yang pertama adalah penempatan Republik Indonesia di Yogyakarta. Ketika kita proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki ibu kota. Kenapa saya kasih kutip ibu kota? Karena ini bukan merupakan negara resmi, jadi semacam ibu kota. Ya, ini adalah merupakan penawaran dari Sultan Hamengkubuwono X, ya ini rakyat Jogja, menawarkan daerahnya sebagai ibu kota Republik Indonesia, mengingat Jakarta atau Batavia secara hukum internasional masih sebagai ibu kota Hindia Belanda. Sedangkan Yogyakarta berdasarkan perjanjian Giyanti merupakan Self-Bestur Lende atau daerah istimewa otonom sejak berakhirnya Perang Diponegoro 1830. Ya, kemudian pada tanggal 3 sampai 4 Januari 1946, Bung Karno dan beberapa menteri berangkat ke Jogja. Sejak saat itu hingga 27 Desember 1949 ditetapkan Jogja sebagai ibu kota Republik Indonesia. Peristiwa berikutnya adalah penculikan Bung Syahrir atau Perdana Menteri Syahrir dan pencabutan status daerah istimewa Surakarta. Ketika itu banyak ya kelompok-kelompok yang tidak menyukai cara-cara pemerintah yang mau berunding, yang mau berdiplomasi dengan pihak Belanda. Diketahui juga Ormas Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka, yaitu komunis aliran Trotsky. Jadi di dunia saat itu komunis terbagi ke dalam beberapa aliran ya. Ada aliran Mao Zedong, ada alirannya Stalin. Ya, ini adalah aliran Trotsky. Jadi ini adalah komunis yang berbeda dengan komunis PKI Indonesia ya. Jadi ini alirannya aliran
Rusia, tapi pecahannya seperti itu. Saat itu Malaka marah ya dan mengancam Perdana Menteri Syahrir karena mengajukan perundingan dengan Belanda. Padahal sebelumnya Syahrir ini anti perundingan dengan bangsa penjajah. Tapi ketika dia menjadi Perdana Menteri, malah sebaliknya dia menyetujui melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda. Kemudian, maka pada tanggal 27 Juni 1946, Syahrir pun diculik di Solo, dan 3 Juni 1946, Majen Sudarsono mendatangi Presiden Soekarno untuk menuntut pembubaran kabinet Syahrir dengan ancaman nyawa Perdana Menteri Syahrir. Akhirnya kelompok Sudarsono berhasil ditangkap dan Syahrir dibebaskan. Jadi ini adalah merupakan kudeta pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Materi ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, channel saya di Historia Tarihi. Kemudian karena banyaknya kelompok komunis dan anti pemerintah, maka Republik Indonesia tidak mengakui status self-besturian daerah istimewa Surakarta. Ketika itu daerah istimewa itu ada dua ya, yaitu daerah istimewa Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan perjanjian Giyanti dan dikukuhkan melalui kesepakatan pasca Perang Diponegoro ya, yang berakhir di tahun 1830. Pada masa Revolusi Nasional, kita mengenal sistem pemerintahan parlementer ya, di mana jalannya pemerintahan atau kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Ya. Kemudian ini adalah Perdana Menteri yang pernah menjabat sejak masa Revolusi Nasional. Yang pertama adalah Sultan Syahrir ya, sejak tanggal 14 November 1945 ya. Kemudian sampai 47 dan sebagainya bisa dicek di Wikipedia di daftar Perdana Menteri Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh Amir Sarifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir dan sebagainya. Jadi pada masa era perjuangan kemerdekaan atau kita sebut sebagai Revolusi Nasional, Indonesia dipimpin oleh 3 Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir, Amir Sarifuddin, dan Muhammad Hatta. Sedangkan Soekarno adalah simbol pemersatu yang menyatukan gerakan-gerakan perjuangan nasional. Jadi hanya simbol saja. Sedangkan jalannya pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di sini juga terlihat ya, di mana Safruddin Prawira Negara pernah menjabat sebagai Presiden Darurat Republik Indonesia. Dan saat itu Syahrir dan Amir Sarifuddin merupakan kader dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Ini berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia sekarang ya. Ini beda. Peristiwa berikutnya setelah perundingan Linggarjati, yaitu Indonesia mencoba diplomasi ke luar negeri dalam rangka mencari dukungan atau pengakuan secara de facto dan de jure dari negara luar negeri. Kunjungan pertama adalah Mesir ya, yang sebagaimana kita ketahui ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang intinya ditandatanganinya perjanjian persahabatan ya, RI de Mesir, dan ini adalah menandakan pengakuan kedaulatan RI pertama secara de facto dan de jure bagi kedaulatan RI ya. Tapi fakta ini nggak bakal ada di buku sejarah resmi ya, terbitan pemerintah nggak bakal ada. Karena kenapa? Fakta sejarah ini tidak ada? Karena adanya unsur atau keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam proses pengakuan kedaulatan RI di Mesir. Jadi pertemuan Perdana Menteri Syahrir, Hatta dan sebagainya dihapus dalam buku-buku sejarah resmi terbitan pemerintah. Ini adalah foto yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada Agus Salim, Perdana Menteri Mesir, Al-Nuhrosi,
Abdurrahman Baswedan yang sekarang cucunya menjadi gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan. Kemudian ini adalah foto Syekh atau Mufti Besar Palestina, yakni Syekh Amin Al-Husaini beserta delegasi Republik Indonesia di Mesir. Kemudian ini adalah foto Perdana Menteri Syahrir bersama Imam Hasan al-Banna, ya, tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan ini foto ini nggak bakal ada di buku-buku pelajaran sejarah, karena termasuk foto tanda kutip terlarang dalam kajian-kajian sejarah di sekolah menengah. Selain Indonesia, Belanda juga melakukan politik diplomasi. Jadi Belanda melakukan pembentukan negara-negara pro-Belanda. Ya, jadi orang-orang pribumi, tokoh-tokoh pribumi, tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia dihimpun dan dikasih negara, ya. Mereka diberikan negara untuk menjadi pemecah bagi persatuan negara Republik Indonesia. Ya, ini melalui konferensi Marino 15 sampai 25 Juli 46 dan sebagainya, sampai konferensi Desember Denpasar, ya, di bulan Desember 1946. Ya, hasilnya berdiri negara-negara bentukan Belanda seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Negara-negara bagian tersebut tergabung dalam BFO, ya, atau Majelis Permusyawaratan Federal, yang nanti dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Het Indonesische vrijheidsstreven vindt in Nederlandse kringen begrip. En in Marino komen Indonesiërs de nieuwe status van Het centrum van dit overleg is Dr. Van Mook, de luitenant-gouverneur-generaal. Een nieuwe staat is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. Ya, peristiwa berikutnya adalah agresi militer Belanda pertama, atau dalam di literatur berbahasa Inggris disebut sebagai Operation Product, tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, di mana Nika ini adalah pemerintahan sipil Hindia Belanda, ya, Netherlands Indies Civil Administration, dan kawan-kawan, maksudnya Inggris, Britania, Australia, dan sebagainya, menyerang Republik Indonesia atau wilayah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan daerah yang potensial secara ekonomi bagi Belanda. Karena itulah disebut sebagai Operation Product. Nah, ya, serangan ini mendapatkan kecaman, ya, dari PBB. Kenapa PBB mengecam? Karena Indonesia melaporkan kejahatan Belanda di forum-forum PBB, dan PBB bereaksi dengan membentuk Komite of God Office, yang intinya kemudian dibentuk Komite Tiga Negara atau KTN dengan susunan sebagai berikut. Indonesia diwakili oleh Richard Kirby dari Australia, kemudian Belanda diwakili oleh Paul van Zeeland dari Belgia,
kemudian arbitrator yang netral, tanda kutip, oleh Frank Graham dari Amerika Serikat. Ya, ini adalah untuk menindaklanjuti serangan Belanda terhadap Indonesia. Namun Nika tetap melakukan agresi karena ya tidak ngefek gitu ya, tidak berdampak besar. KTN ini bahkan membuat zona Van Mook Line ya. Jadi ketika Belanda atau Nika menguasai suatu daerah, mereka matoki wilayah. Jadi memberikan tanda-tanda bahwasanya ini adalah daerahnya Belanda, bukan daerahnya Indonesia. Sehingga wilayah RI hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Banten, dan sebagian Sumatera Selatan. Kemudian secara literatur Barat ya, agresi militer ini disebut sebagai Polisario Actis. Ya, terbagi di atas dua. Agresi militer Belanda pertama disebut Operation Product 21 Juli sampai 8 September 1947, dan agresi militer Belanda yang kedua atau Operation Cry. Ya, ini 19 sampai 20 Desember 1948. Ya, kalau kita lihat cek di Wikipedia seperti ini, Polisario Actis dibagi dua, Operation Product dan Operation Cry. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua.